Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo mahasiswa STKIP Singkawang dan mahasiswa IKIP PGRI Pontianak yang budiman. Nah, bertemu lagi pada mata kuliah kajian drama dengan materi sejarah drama dunia pada pertemuan ketiga ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah proses pembelajaran selesai, diharapkan kepada para mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan sejarah drama dunia yang dibagi dalam dua periode utama, yaitu periode drama lama atau klasik dan periode baru atau drama modern. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita bahas satu persatu mengenai sejarah drama dunia ya. Nah, seperti biasa kita mulai masuk pada perkembangan drama. Nah, untuk perkembangan drama ini dimulai dari cikal bakal seni drama yang ditemukan pada dinding piramida Mesir pada tahun 3500 sebelum Masehi. Di situ terlukis seorang pendeta berdiri di antara para jemaah. Wajahnya bertopeng, sementara tubuhnya berayun seperti tengah menceritakan sesuatu. Rupanya pendeta Mesir kuno itu sedang melukiskan keagungan sang pencipta langit dan bumi. Kemudian ia memanfaatkan seni peran dalam menyampaikan ajarannya. Selanjutnya kita masuk pada sejarah drama dunia yang dibagi menjadi dua periode utama. Yang pertama itu adalah periode drama lama atau klasik. Yang kedua itu adalah periode baru atau drama modern. Nah, untuk periode lama atau klasik itu pada masa drama klasik ini terbagi lagi menjadi beberapa periode, yaitu masa Yunani kuno, yaitu masa awal mula lahirnya drama meskipun masih dalam bentuk tradisi masyarakat, kemudian masa Romawi kuno, masa abad pertengahan, dan masa Renaissance. Sedangkan untuk periode baru atau drama modern, masa drama modern dibagi menjadi masa neoklasik, romantik, realisme, simbolisme, ekspresionisme, dan absurdisme. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas satu persatu dimulai dari periode lama atau klasik ya. Yang pertama itu adalah zaman Yunani kuno. Nah, pada zaman Yunani kuno ini, pertunjukan drama yang lengkap ditemukan pertama kali di Yunani tahun 534 sebelum Masehi. Sebagai penghormatan pada dewa Dionysius, bangsa Yunani membuat upacara keagamaan berupa seni pertunjukan. Pemerannya hanya sang aktor berakting dan memerankan beberapa karakter sekaligus. Ia didampingi paduan suara sekitar 500 orang. Sesekali sang aktor melakukan dialog dengan mereka. Seni drama Yunani berkembang pesat, salah satunya adalah Oedipus. Dari masa Yunani kuno ini lahir tokoh drama terbesar di zaman Yunani, yaitu Sophocles, dengan 3 drama terbesarnya yaitu Oedipus, kemudian Oedipus Sang Raja, dan Antigon. Ketiga karya tersebut merupakan drama berbentuk tragedi karena menceritakan kesengsaraan kehidupan manusia. Nah, untuk lihat gambar atau tokoh drama Sophocles bisa dilihat pada gambar di samping ya. Kemudian yang kedua, zaman Romawi kuno. Nah, pada zaman Romawi kuno ini cerita yang populer itu adalah cerita komedi. Kemudian biasanya diperankan di hari libur atau hari besar. Aktor dan aktrisnya itu adalah budak-budak, kemudian tak hanya berakting, mereka juga bernyanyi dan menari, kemudian menceritakan cerita komedi. Nah, untuk ciri-ciri drama Romawi ini, koornya itu tidak lagi berfungsi mengisi setiap adegan, kemudian musik menjadi pelengkap seluruh adegan, tidak hanya menjadi tema cerita, tetapi juga menjadi ilustrasi cerita. Tema berkisar pada masalah hidup dan kesenjangan golongan menengah. Kemudian karakter tokoh bergantung kelas, yaitu orang tua yang bermasalah dengan anak-anaknya atau kekayaan, atau anak muda yang melawan kekuasaan orang tua. Nah, untuk tokoh yang lahir pada zaman Romawi kuno ini adalah Lucius Seneca. Untuk foto atau gambarnya itu bisa dilihat pada gambar di samping ya. Kemudian yang ketiga ada abad pertengahan.
Nah, pada abad pertengahan ini berkembang di berbagai kota di Eropa. Pementasannya itu lebih banyak berkaitan dengan perayaan-perayaan hari besar umat Kristen. Kemudian tema drama yang dibuat itu berdasarkan cerita-cerita Alkitab dan dipertunjukkan di atas kereta yang disebut dengan pigeon dan ditarik keliling kota. Kemudian para pemain drama pageant menggunakan tempat di bawah kereta untuk menyembunyikan peralatan yang digunakan untuk efek tipuannya. Aktor-aktor pageantnya itu seringkali adalah para perajin setempat yang memainkan adegan yang menunjukkan keahlian mereka. Drama ini populer di Eropa karena pemainnya itu berbicara dalam bahasa sehari-hari, bukan bahasa Latin yang merupakan bahasa resmi gereja Kristen. Kemudian yang keempat itu adalah masa Renaissance. Nah, pada masa ini berasal dari kata Renaître yang artinya kelahiran kembali manusia untuk mendapatkan semangat hidup baru. Gerakan yang membangun semangat ini disebut juga dengan gerakan humanisme. Pusat aktivitasnya itu teater di Italia atau istana-istana dan akademi. Drama yang dipentaskan meniru drama klasik dan para aktor kebanyakan pegawai-pegawai istana dan pertunjukan diselenggarakan dalam pesta-pesta di istana. Nah, untuk tokoh yang lahir pada masa ini adalah William Shakespeare yang bisa dilihat gambarnya di samping ya. Kemudian kita masuk pada periode baru atau drama modern. Nah, drama modern ini dibagi menjadi 6 masa. Yang pertama itu adalah masa neoklasik. Pada masa neoklasik ini drama yang muncul dan berkembang itu ada 2 bentuk drama, yaitu tragedi dan komedi. Pada masa ini terdapat konvensi bersama bahwa drama harus berisi nilai-nilai moral, karakter dalam drama harus bersifat universal, serta waktu, tempat, dan peristiwa harus dipertahankan. Nah, tokoh yang terkenal pada masa neoklasik ini adalah Molière dengan filsafatnya, judul Voltaire ya. Kemudian yang kedua itu adalah masa romantik. Drama romantik berkembang antara tahun 1800 sampai dengan 1850 karena memudarnya gagasan neoklasik dan terjadinya peristiwa revolusi Prancis. Lahirnya drama romantik ini ditandai dengan adanya prinsip kaum romantik bahwa dalam menulis drama terdapat kebebasan dalam berkreativitas untuk memahami manusia dan semesta. Nah, tokoh yang lahir pada masa romantik ini adalah Gotthold Ephraim Lessing ya. Dengan karyanya yang berjudul Emilia Galotti, Miss Sarah Simpson, dan Nathan Dare. Kemudian yang ketiga itu adalah masa realisme. Pada masa realisme yang lahir pada penghujung abad ke-19 yang merupakan seni teater modern di barat, penanda yang kuat adalah timbulnya gagasan untuk mementaskan lakon kehidupan di atas pentas dan menyajikannya seolah peristiwa itu terjadi secara nyata. Pengarang atau tokoh yang muncul di masa ini adalah Henrik Ibsen. Henrik Ibsen itu adalah tokoh drama paling terkemuka di Norwegia. Ibsen menulis drama tahun 1975 yang kemudian disinyalir sebagai awal mula penulisan drama modern. Ibsen disebut sebagai bapak teater modern. Nah, adapun contoh lakon-lakonnya itu adalah Tiang-tiang Masyarakat, Rumah Boneka, Hantu-hantu, dan Musuh Masyarakat. Dan untuk karyanya paling terkenal itu adalah Nora. Kemudian keempat itu adalah masa simbolisme. Nah, simbolisme adalah sebuah gaya yang menggunakan simbol-simbol untuk mengungkapkan makna lakon atau ekspresi dan emosi tertentu. Meskipun awalnya gaya ini muncul pada tahun 1180 di Prancis, namun baru memegang peranan penting pada tahun 1900. Simbolisme tidak terlalu mempercayai kelima panca indera dan pemikiran rasional untuk memahami kenyataan. Nah, tokoh yang lahir pada masa simbolisme ini adalah Federico Garcia Lorca. Dia dipandang sebagai orang yang dikagumi oleh penyair dan dramawan seperti W.S. Rendra. Karya Lorca adalah Shoemaker, Prodigious Wife, dan The House of Bernarda Alba. Kemudian yang kelima itu adalah masa ekspresionisme. Nah, istilah ekspresionisme diambil dari gerakan seni rupa pada akhir abad ke-19. Sebagai gerakan teater, ekspresionisme baru muncul pada tahun 1910 di Jerman. Aliran ini menolak anggapan bahwa drama hanya merupakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan hati penulis atau masyarakat. Drama yang harus menyuarakan hati nurani. Nah, tokoh yang muncul pada masa ini adalah Elmer Rice ya. Nah, kemudian yang keenam, yang terakhir itu adalah masa absurdisme. Absurdisme adalah gaya menyajikan satu lakon yang seolah tidak memiliki ikatan rasional antara peristiwa satu dengan yang lainnya.
antara percakapan satu dengan yang lainnya, seperti itu. Kemudian drama-drama yang kini disebut absurd pada mulanya itu dinamai dengan eksistensialisme. Drama absurdisme merupakan puncak perkembangan drama dunia. Dan untuk tokoh yang muncul pada masa ini adalah Samuel Beckett dengan karya terkenalnya itu Waiting for Godot yang diindonesiakan oleh W.S. Rendra dengan judul Menunggu Godot. Kemudian mata pelajaran juga. Demikianlah penyampaian materi pada pertemuan ketiga ini. Jadi untuk selanjutnya kepada para mahasiswa diharapkan dapat mengerjakan soal latihan dengan mengakses link pada soal di samping. Dan nanti silahkan Anda kirim jawaban Anda pada link pengumpulan soal sesuai dengan sudah disematkan pada link pengumpulan soal di samping. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.